Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bermanfaat. Sedekah jariah bagi saya. Keuntungan tak adil bab 1. Pengetahuan. Apa yang harus saya lakukan dengan uang saya? Apa yang harus saya lakukan dengan uang saya? Pertanyaan sering diajukan. Saya punya $10.000 misalnya. Apa yang harus saya lakukan dengannya? Saya harus berinvestasi di mana? Jawaban singkat, jika tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan uang Anda, hal terbaik untuk Anda lakukan adalah tidak memberitahu siapapun. Hal terbaik untuk yang Anda lakukan jika Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan uang Anda adalah tidak memberitahu siapapun. Penjelasan, jika Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan dengan uang Anda, ada banyak orang yang akan memberitahu Anda apa yang harus Anda lakukan, yaitu serahkan uang Anda kepada saya akan mengurusnya untuk Anda. Orang-orang yang paling merugi selama krisis finansial terakhir adalah mereka yang menyerahkan uang kepada orang yang mereka percayai. Jawaban lebih panjang. Tingkat pendidikan finansial Anda menentukan apa yang Anda lakukan dengan uang Anda dan cara Anda berinvestasi. Tingkat pendidikan finansial Anda menentukan apa yang Anda lakukan dengan uang Anda. Apa yang Anda lakukan dengan uang Anda tergantung pendidikan finansial Anda. Penjelasan. Tanpa pendidikan finansial, risiko Anda meningkat, pajak Anda naik, imbal hasil Anda turun. Orang yang tidak memiliki pendidikan finansial secara tradisional berinvestasi dalam rumah, saham, obligasi, reksadana, dan tabungan di bank. Itu investasi yang paling berisiko. Dengan pendidikan finansial, risiko Anda turun, imbal balik naik, dan pajak turun. Dengan kata lain, Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang dengan risiko lebih kecil dan membayar pajak lebih sedikit. Masalahnya, Anda tidak bisa mengikuti nasihat finansial tradisional atau berinvestasi dalam investasi tradisional. Tentang apa buku ini? Dengan pendidikan finansial berkualitas sangat tinggi, uang mengalir masuk bukannya keluar. Anda bisa membayar pajak nol dan menghasilkan uang jutaan dengan risiko amat kecil. Menggunakan uang orang lain dalam perekonomian yang bagus ataupun buruk, itu keuntungan tak adil yang ekstrim. Menggunakan uang orang lain dengan risiko amat kecil. Menggunakan uang orang lain dalam perekonomian yang bagus ataupun buruk, itu keuntungan tak adil yang ekstrim. Anda bisa membayar pajak nol, menghasilkan uang jutaan dan risiko amat kecil. Menggunakan uang orang lain dalam perekonomian bagus ataupun buruk, itu keuntungan tak adil yang ekstrim. Siapa yang Anda telepon untuk mendapatkan nasihat finansial? Siapa yang Anda telepon untuk mendapatkan nasihat finansial? Pada tahun 2007, dia terbangun dalam dunia baru, subprima. Saat dunia keuangan mulai terguncang, raksasa keuangan yang sebelumnya dihormati mulai terhuyung-huyung, sebagian ambruk ke dalam tumpukan peruntuhan. Pada tanggal 15 September 2008, Bank Investasi Lehman Brothers mengumumkan kebangkrutan. Pengajuan kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Lehman Brothers, 15 September 2008, Lehman Brothers bangkrut. Juga pada tahun 2008, Merrill Lynch, firma pialang saham terbesar di Amerika
Serikat bangkrut dan menjual diri ke Bank of America. Ironisnya, Merrill Lynch merupakan firma tempat jutaan orang mempercayai kekayaan, firma tempat jutaan orang mencari nasihat finansial. Pada tahun 2011, segala sesuatu di Merrill kembali berjalan baik. Di situs web mereka mempromosikan menghubungi penasihat finansial untuk membangun kembali Anda hari ini. Perhatikan kata membangun kembali. Pertanyaan cerdasnya menjadi, mengapa orang harus membangun kembali? Kalau Anda kehilangan uang, mengapa Anda memberikan mereka lebih banyak uang? AIG, Fannie Mae, dan Freddie Mac masih berada dalam masalah serius. Bahkan Warren Buffett, yang konon investor terkaya dan tercerdas di dunia, serta firmanya Berkshire Hathaway, mengalami kerugian substansial dalam krisis itu. Kenyataannya agen pemeringkat Moody, agen yang dikendalikannya peringkat A3 ke hipotek prima dan menjual hipotek beracun itu alias derivatif kepada berbagai pemerintah, dana pensiun, serta investor seluruh dunia. Menjual utang seprima yang dikemas dengan sebaik utang prima A3 dikenal juga sebagai penipuan. Firma Buffett berperan besar memicu krisis global ini. Tapi dunia masih berpaling kepada Warren untuk mendapatkan nasihat finansial seorang ayah. Di atas semua itu, perusahaan-perusahaan yang dikendalikannya, Wells Fargo, American Express, General Electric, dan Goldman Sachs, menerima miliaran milik pembayar pajak dalam dana talangan setelah kehancuran itu. Inikah rahasia Warren Buffett sungguhnya untuk menjadi investor paling cerdas di dunia? Juga selama krisis jutaan orang kehilangan rumah karena penyitaan hipotek, jutaan lebih banyak orang jungkir balik, yang artinya rumah mereka sekarang bernilai lebih rendah daripada hipotek mereka. Pada tahun 2010, Boston College mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki kurang dari 6,6 triliun dolar dalam dana pensiun mereka. Kajian mereka mengklaim bahwa kerugian dalam rekening pensiun dan nilai rumah akan membuat orang Amerika kekurangan uang untuk masa pensiun. Kalau mereka tidak mampu pensiun, apa yang akan mereka lakukan ketika tidak bisa bekerja lagi? Mendorong kereta belanja dan tinggal di kolong jembatan. Apa jika kesehatan mereka terganggu? Siapa yang mengurus mereka? Milliman Inc., firma konsultasi yang berbasis di Seattle, melaporkan bahwa rencana pensiun DB, Defined Benefit, rencana pensiun dengan tunjangan ditetapkan 100 perusahaan terbesar kehilangan 100,2 miliar pada Agustus 2010. Itu kerugian besar hanya dalam waktu satu. Satu bulan. Itu artinya orang Amerika yang merasa aman karena bekerja untuk perusahaan yang memiliki rencana Defined Benefit berada dalam masalah. Mereka bisa jadi tidak akan menerima bayaran yang dijamin seumur hidup. Kebanyakan pekerja di Amerika Serikat memiliki rencana DC, rencana Defined Contribution, rencana kontribusi yang ditetapkan seperti 401k, 401. Rencana Defined
kontribusi pensiun mereka bergantung pada seberapa besar yang dikontribusikan rencana pensiun. Jika tidak ada apa-apa dalam rencana mereka, mereka tidak akan menerima apa-apa. Jika rencana itu terhapus, mereka lagi-lagi tidak menerima apa-apa. Jika pasar saham turun, para pekerja yang memiliki rencana mengalami masalah yang sangat besar. Alih-alih menjadi impian, pensiun bisa berubah menjadi mimpi buruk. CAIFES, Californian Public Employees Retirement System, merupakan instansi pemerintah California mengelola tunjangan pensiun serta kesehatan lebih dari 1,6 juta pegawai negeri pensiunan dan keluarga mereka. Dengan kata lain, ada banyak orang yang mengandalkan CAIFES untuk keamanan finansial mereka. Sayangnya, CAIFES memiliki reputasi sebagai lembaga dana pensiun publik yang kehilangan lebih banyak uang dibandingkan semua hal lain. Dijadikan satu. Sebagian orang mengatakan itu lembaga dana pensiun publik yang paling korup dan tidak efisien di Amerika Serikat. Pada tahun 2010, Stanford University mempublikasikan pernyataan peringatan bahwa CAIFES dan Clusters Universal Colonial Retirement System secara kolektif tak terlindungi sebesar $500 miliar serta terlibat dalam investasi yang sangat berisiko. $500 triliun adalah kehilangan yang lumayan besar. Kesanalah perginya mitos tentang mendapat jaminan kerja dan pensiun dengan bekerja bagi pemerintah. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalam.